Halo Sobat Tata, balik lagi ke YouTube Tata Arsip. Kita akan bahas banyak-banyak isu tentang IT maupun kearsipan ya Pak ya. Balik lagi dengan Pak Susato. Kemarin kita udah ketemu ngebahas general tentang ransomware ya Pak ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang sistem backup ya Pak ya. Menurut Bapak sistem backup tuh bagaimana sih Pak? Yang juga terkait isu yang sedang terjadi nih Pak, seperti pembahasan kita sebelumnya Pak. Ransomware ya. Iya. Memang sekarang backup menjadi perhatian utama ya. Yang paling menyolok adalah kok kita nggak punya backup data. Kita punya pusat data nasional yang sebegitu besar dengan tenan puluhan. Tetapi data yang di backup ternyata baru, kalau kita nonton di berita itu cuma 2%. Jadi ya sangat disayangkan ya Pak ya? Ya sangat-sangat disayangkan lah seperti itu. Lalu menurut Bapak sendiri Pak terkait setelah kejadian tersebut, mereka mengeluarkan statement baru Pak ya tentang backup data gitu Pak? Kalau kita ikutin ya dalam rapat kerja antara DPR RI Komisi 1, sebetulnya Bapak Menteri Kominfo sudah memaparkan langkah-langkah sebagai tindak lanjut jangka pendek di mana beliau akan membuat keputusan Menteri Kominfo yang mewajibkan semua kementerian, lembaga dan daerah untuk wajib mempunyai backup data. Ini sekarang menjadi wajib nih. Kalau sebelumnya kita dengar ya mungkin bersifat opsional. Iya. Ya, beliau menyampaikan backup strategi yang dimaksud. Pertama harus ada auditing backup policy. Harus ada kebijakan bagaimana melakukan backup yang sudah diaudit untuk meyakinkan semua tata kelolanya benar. Lalu kemudian encrypting backup data. Artinya semua data yang di backup itu harus di-encrypt supaya aman. Jadi kalau ada yang bisa membajak, tidak kemudian serta-merta langsung bocor seperti itu. Lebih secure ya Pak ya berarti? Lebih secure. Nah, lalu kemudian syarat yang strategi ketiga adalah immutable storage. Jadi data backup itu disimpan ke dalam sebuah alat penyimpanan data yang tidak bisa diubah. Jadi ada data-data tertentu yang memang sifatnya sudah tidak berubah, itu harus dimasukkan ke immutable storage. Lalu kemudian air gap backup adalah bagaimana kita membackup data dan kemudian mengeluarkan dari sistem. Jadi backup data itu harus bisa dikeluarkan secara hard copy-nya. Jadi barang backup itu harus diputus hubungannya ke sistem supaya kalau terjadi serangan ransomware itu tidak serta-merta menulari atau infeksi lah data dan dokumen di dalam sistem itu, karena kan sudah diputus hubungannya dengan sistem, jadi itu menjadi aman. Lalu menggunakan use 3-2-1 backup rule, itu artinya minimum kita harus punya 3 set data. Jadi satu set yang utama, 2 itu sebagai backup dan di dalam 2 jenis macam media. Lalu 1 itu harus kita simpan di tempat yang berlainan. Jadi kalau misalnya jadi ada serangan, ada yang 1 ini yang tidak terhubung ke sistem di tempat yang berbeda. Nah, bahkan kalau terjadi bukan hanya ransomware, mungkin ada bencana alam dan lain sebagainya, kita masih punya backup data. Lalu yang keenam adalah certain backup coverage. Jadi harus diyakinkan juga bahwa backup ini mencakup semua data dan dokumen yang ada di dalam sebuah lembaga. Jadi dengan demikian tidak ada yang data yang tertinggal. Lalu yang terakhir adalah test backup plan. Jadi ini saya ingat waktu zaman saya masih menjadi engineer ya, jadi teknisi, ada lelucon. Jadi kita udah backup data, tapi pada saat kita melakukan restore, wah gagal. Mungkin karena kita backup ke dalam tip itu kan cukup rentan lah ya. Jadi kita udah backup berjam-jam, kita udah punya beberapa set tip, lalu pada saat kita mau melakukan restore, gagal. 7 hal ini sih strategi yang dipaparkan oleh Pak Menteri. Jadi memang terlihat concernnya lebih aware lah mereka akan hal itu. Mungkin kita tadi Bapak bilang sebelumnya menjadi opsional, sekarang diwajibkan untuk mempunyai 7 komponen tersebut Pak ya. Tapi kalau untuk Tata sendiri Pak, untuk sistem backup itu gimana Pak? Kita ngikutin, karena standar ini kan sebetulnya satu standar backup yang boleh dibilang sudah standar internasional ya, standar dunia. Jadi ya kita memang harus mengikuti standarnya. Tadi sebelumnya udah ngobrol tentang backup juga sama Mas Jody, sama tentang media backup data itu Pak, ini ada apa? Cuma kita belum detail nih, kita pengen tahu detail dari Pak Santo gitu. Sebetulnya kalau untuk perusahaan kita sendiri ya di tata.id kita menjalankan juga, tapi skala kita kan relatif kecil, kita cuma punya data sekian tera gitu. Kalau kita lihat kementerian lembaga kan minimum juga puluhan mungkin ratusan tera. Tapi kita tetap menjalankan apa yang harus kita jalankan.
support-kan. Dan khusus untuk kalau kita berbicara Fast LTE ini memang sangat bagus. Bukan karena kita yang jual, tapi pada saat kita melakukan pemilihan produk untuk kita menjadi distributor di Indonesia, kita memang memilih produk yang boleh dibilang produk terbaik lah ya untuk kita rekomendasikan ke pelanggan-pelanggan kita. Khusus kalau kita berbicara mengenai 7 kriteria yang disampaikan Pak Menteri ini, ada 5 ya atau 4 sampai 5 yang membutuhkan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, jadi kalau auditing backup policy tadi kita bilang mungkin itu lebih tata kelola ya, tata kelola. Tapi kalau encrypting dan backup data, kita menggunakan software dari FIMS. Jadi FIMS itu software untuk backup, di mana dia melakukan enkripsi pada saat melakukan backup. Jadi kita menggunakan software tersebut. Lalu kalau immutable storage, kalau di Fast ini kita punya silent brick. Brick ini ada yang tipenya warm. Itu yang warna abu-abu bukan sih Pak? Benar. Iya, benar. Drive ini satu persatu sebenarnya bisa kita keluarkan dari sistem. Bisa. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan backup selesai, kita bisa program di FIMS. Kita bisa melakukan eject sendiri. Ya, jadi begitu udah selesai backup, biasa backup kan berjam-jam ya. Kalau kita tidak mempunyai fitur untuk auto eject misalnya, itu bisa tersimpan sepanjang malam mungkin ya, atau sepanjang akhir minggu ya, baru masuk kantor kita eject. Nah, itu tujuannya untuk supaya air gap tadi memutus hubungan ke sistem. Jadi pada saat sudah di-eject dia tidak bisa lagi diserang oleh ransomware seperti itu. Preventifnya itu Pak ya, nggak menyebar ya Pak ya, karena udah putus. Kemudian kita menggunakan 321 backup rule tadi. Artinya kita punya server production, lalu kita bisa backup nih kedua media, apakah ada yang warm atau yang media biasa. Lalu kemudian satunya bisa kita simpan ke kantor yang jauh atau kantor cabang atau seperti itu. Jadi kita dengan mudah mengkonfigur sistem ini supaya bisa memenuhi aturan 321 dan backup coverage itu kelola dan kombinasi dengan juga. Dan Fast LTE ini kita punya sistem yang terpadu. Jadi kita bisa melakukan semua untuk membackup dari segala macam data mungkin yang ada dari VMware, sistem yang bentuknya file atau dari NAS, dari manapun juga, dan bahkan dari tempat penyimpanan S3 itu protokol S3 itu adalah misalnya dengan Microsoft 365 seperti itu. Jadi kita bisa backup juga ke dalam sistem. Tapi keunggulan dengan menggunakan Fast ini juga yang namanya juga fast. Cepat. Kita punya kesulitan untuk melakukan restore dengan media yang lain lah, misalnya tip atau apa. Salah satunya karena kecepatannya tidak bisa cepat. Sedangkan fast kita bisa cepat sekali melakukan restore, sehingga pada saat kita melakukan tes hasil backup kita itu menjadi jauh lebih cepat dan efisien lah seperti itu. Jadi bukan karena kita jualan juga nih, tapi kita sendiri juga udah pakai ya Pak ya. Benar. Dan meskipun tadi Bapak bilang skalanya mungkin kalau kita tuh besar, tapi ya itu berguna juga untuk ke depan, karena itu kan memikirkan jangka panjang ya Pak ya. Kalau yang kita pakai di kantor, kita cuma pakai yang 2 drive. Jadi yang kecil, dan di mana satu drive itu sudah bisa menyimpan 2 sampai 4 tera. Jadi itu sudah cukup besar buat kantor kita. Tapi dengan sistem yang sekarang, satu kabinet seperti ini, itu bisa menyimpan sampai 240 tera gross. Jadi kalau kita bisa susun 4, berarti kita udah bisa mencapai 960 tera gross. Jadi dalam satu sistem, dan ini bisa ditingkatkan lagi seperti itu. Jadi ya saya pikir ini sangat cukup ya untuk perusahaan. Kita bisa mulai dari backup mungkin departemental yang per departemen atau satu unit kerja, lalu kita bisa growth, atau ada perusahaan yang langsung mau enterprise, kita bisa mungkin juga. Dan juga untuk permasalahan yang sedang terjadi ini, mungkin facility menjadi solusi yang baik dan juga tepat, juga sudah sesuai sama apa yang diperintahkan oleh Pak Menteri Pak ya, terkait poin-poin tersebut gitu guys. Karena compliance menjadi hal yang utama ya, artinya kita masih memenuhi lah semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menjadi standar dunia seperti itu.
Jangan lupa backup ya Pak ya. Jangan Karena kalau ada lagi satu hal yang penting adalah backup itu satu hal yang penting sekali. Iya. Dan di sini sudah sangat bagus yaitu kita perlu menjalankan dan terutama restore-nya. Ya. Kalau kita berbicara sebetulnya kehilangan data itu besar sekali. Tapi yang lebih besar lagi adalah memulihkannya deh. memulihkannya, kehilangan waktu yang Iya. bisa berakhir paling ujung adalah kehilangan kepercayaan. Belum lagi kita bicara banyak hal lah, Iya. masuk kebocoran data dan lain sebagainya. Jadi backup satu hal, ya kita harus meyakinkan restore supaya kita bisa menjamin berapa lama layanan yang pemerintah atau perusahaan sediakan kepada masyarakat atau pelanggan itu bisa berjalan kembali, bisa beroperasi untuk kemudian memberikan pelayanan. Jadi makanya di sini perlu ada tes backup plan termasuk di dalamnya restore. Ya karena kita backup tapi kemudian restore-nya aja sudah lama, sudah susah dan tidak ada kepastian. Bagaimana kita akhirnya bisa kembali memberikan pelayanan? Jadi mungkin kedepannya kita bisa mempreventif dari mulai diri sendiri ke lingkungan dan lain untuk membackup data. Dan tadi ini juga sudah facility-nya juga sudah immutable, jadi sudah paten ya Pak ya, tidak bisa Iya. diubah. Dan tadi fast restore dan preventifnya ada virus atau ransomware dan lain bisa memutuskan perangkat ya Pak ya, karena supaya nggak menyebar gitu. Jadi kita itu dia yang tadi materi yang kita sudah dengar karena juga paparkan dari Pak Santo. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di materi-materi IT dan juga kearsipan yang akan datang. Terima kasih Sobat Arsip.